Aku tidak pernah menyangka, kehilangan mobil justru menjadi awal dari runtuhnya seluruh hidupku. Pagi itu aku hanya ingin berbelanja sebentar, tapi langkahku terhenti ketika mataku melihat mobil yang selama ini kucari terpajang rapi di sebuah showroom dengan label harga. Jantungku berdegup tak karuan, kakiku gemetar, dan saat aku tahu siapa yang menjualnya, darahku terasa berhenti mengalir. Karena orang yang paling kupercaya ternyata adalah orang yang paling tega menusukku dari belakang. Dan sejak hari itu, satu persatu rahasia mengerikan mulai terungkap, jauh lebih besar dari sekadar sebuah mobil. Halo semuanya, terima kasih sudah mampir dan mau mendengarkan cerita ini. Sebelum aku lanjutkan kisah lengkapnya, aku ingin tahu kalian nonton dari mana, tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian merasa cerita seperti ini sering terjadi di sekitar kita, jangan lupa like supaya aku tahu kalian ada. Bantu juga dengan komentar dan share ke teman atau keluarga kalian, siapa tahu bisa jadi pelajaran bersama. Dan kalau kalian baru di channel ini, silakan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya dari awal. Pagi itu seharusnya berjalan seperti biasa. Aku bangun lebih awal dari suamiku, menyiapkan sarapan sambil menahan rasa lelah yang tak pernah benar-benar pergi. Sudah bertahun-tahun aku terbiasa hidup dalam sunyi meski berstatus istri. Suamiku jarang bicara, jarang menatap, dan selalu punya alasan untuk pulang larut. Aku menelan semua itu dengan pikiran sederhana, mungkin ini fase rumah tangga yang harus dilewati. Aku terus berusaha menjadi istri yang sabar, meski hatiku sering bertanya-tanya. Mobil itu satu-satunya hal yang membuatku merasa masih punya kendali atas hidupku. Mobil hasil jerih payahku sendiri sebelum menikah. Bukan hadiah, bukan pemberian, tapi hasil kerja keras yang dulu membuatku bangga pada diriku sendiri. Setiap kali mengemudikannya, aku merasa masih punya identitas selain sebagai istri. Namun pagi itu, halaman rumah terasa janggal. Aku menoleh ke tempat biasa mobilku terparkir, dan yang kulihat hanyalah ruang kosong. Awalnya aku berpikir mungkin suamiku memindahkannya. Aku masuk ke dalam rumah dan bertanya dengan nada ringan. "Mas, mobilku kamu pakai ya?" Suamiku hanya menggeleng pelan tanpa menatap. "Tidak, aku berangkat naik motor." Jawaban singkat itu membuat dadaku sedikit mengeras. Aku kembali ke halaman, berharap aku salah melihat. Namun ruang itu tetap kosong, dingin, dan sunyi. Panik mulai merayap perlahan. Aku mengecek kunci cadangan, masih tergantung di tempatnya. Tidak ada tanda-tanda pencurian, gerbang tidak rusak. Tidak ada tetangga yang melihat hal mencurigakan. Aku mencoba menghubungi suamiku lagi, tapi kali ini dia sudah berangkat kerja. Teleponku tidak diangkat, pesan hanya dibaca, hatiku mulai dipenuhi kecemasan yang tidak wajar. Aku memutuskan melapor ke satpam komplek dan bertanya ke beberapa tetangga. Tidak ada yang melihat mobil itu keluar sejak malam sebelumnya. Aku pulang dengan langkah berat dan kepala penuh kemungkinan buruk. Dicuri, ditarik oleh asing, atau kesalahan lain yang tak kupahami. Hari itu aku tidak bisa tenang, pekerjaan rumah kulakukan tanpa fokus. Pikiranku terus memutar ulang wajah suamiku saat menjawab pertanyaanku tadi pagi. Datar, dingin, tanpa rasa bersalah, seolah kehilangan mobil itu bukan masalah besar. Menjelang sore, aku memutuskan keluar rumah. Aku ingin memastikan sesuatu, meski aku sendiri tidak tahu apa yang ingin kucari. Kakiku membawaku ke jalan utama, tempat beberapa showroom mobil bekas berjajar. Entah kenapa, langkahku terhenti di depan salah satu showroom. Dadaku tiba-tiba sesak. Di balik kaca besar itu, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Mobilku, mobil yang kukenal dengan goresan kecil di pintu kiri. Stiker lama yang belum sempat kulepas, plat nomor yang kuhafal di luar kepala. Itu mobilku, berdiri rapi, mengilap, dengan label harga tergantung di kaca depan. Tanganku gemetar,
Nafasku tercekat, aku melangkah masuk seperti orang kehilangan kesadaran. Seorang pria menyapaku dengan ramah. "Silakan Bu, mau lihat mobil yang mana?" Aku menunjuk mobil itu tanpa suara. "Itu mobil saya." Kalimat itu keluar lirih, hampir tak terdengar. Pria itu tersenyum canggung. "Maksud Ibu, mobil ini sudah kami beli dari pemiliknya." Aku menelan ludah. "Pemiliknya siapa?" Pria itu membuka map dan menyebut sebuah nama. "Nama suamiku." Dunia terasa runtuh seketika. Suara di sekitarku seperti menghilang. Aku hanya berdiri kaku, menatap mobil itu seolah menatap pengkhianatan yang berwujud. Aku bertanya dengan suara bergetar, "Kapan mobil ini dijual?" "Kemarin sore Bu, semua surat lengkap dan sah." Aku tersenyum pahit. "Sah," kata itu terdengar seperti ejekan di telingaku. Aku keluar dari showroom dengan langkah gontai, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Mobil itu bukan sekadar kendaraan, itu simbol kepercayaanku pada pernikahan ini. Dan suamiku menjualnya diam-diam, tanpa bicara, tanpa izin, tanpa rasa bersalah. Aku duduk di bangku pinggir jalan, menatap lalu lintas yang terus bergerak. Orang-orang berlalu lalang, tidak ada yang tahu hatiku sedang hancur. Aku mengeluarkan ponsel dan menelpon suamiku, kali ini diangkat. Aku bertanya langsung tanpa basa-basi, "Mas, kenapa mobilku ada di showroom?" Hening sejenak di seberang, lalu suaranya terdengar dingin. "Aku butuh uang, hanya itu, tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf." Aku tertawa kecil, "Uang untuk apa?" "Untuk keperluan penting." Aku menekan dadaku yang terasa nyeri. "Penting menurut siapa?" "Menurutku." Jawaban itu seperti pisau yang menusuk perlahan. Aku pulang dengan perasaan campur aduk, rumah terasa asing. Setiap sudutnya seperti menyimpan kebohongan. Aku duduk di ruang tamu menunggu suamiku pulang. Malam semakin larut, ketika pintu akhirnya terbuka, aku menatapnya tanpa kata. Dia meletakkan tas dan duduk seperti tidak terjadi apa-apa. Aku berdiri dan bertanya dengan suara gemetar, "Kenapa kamu jual mobilku tanpa bilang?" Dia menatapku sekilas. "Kamu kan istriku, harta kita ya harta bersama." Kalimat itu membuat lututku hampir roboh. Aku membalas dengan suara tertahan. "Itu mobilku sebelum menikah." Dia menghela napas. "Sudahlah jangan ribut, uangnya sudah kupakai, kupakai." Kata itu menggema di kepalaku, dipakai tanpa persetujuanku. Dipakai tanpa peduli perasaanku. Malam itu aku menangis dalam diam. Di kamar yang seharusnya menjadi tempat ternyaman. Aku baru sadar, ini bukan soal mobil, ini soal bagaimana aku tidak pernah dianggap. Soal bagaimana kepercayaanku diinjak-injak, dan di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih besar yang belum ku ketahui. Aku merasakan firasat buruk, seolah penjualan mobil itu hanyalah awal dari pengkhianatan yang jauh lebih kejam. Dan malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan diam selamanya. Aku akan mencari tahu semua kebenaran, meski harus menghancurkan sisa pernikahan yang tinggal nama. Karena sejak hari itu, aku tahu, aku bukan lagi istri yang dicintai. Aku hanya alat yang bisa dijual, dipakai, dan disingkirkan. Dan kisah ini baru saja dimulai. Pagi setelah kejadian itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Aku bangun dengan mata bengkak dan kepala berat. Semalaman aku hampir tidak tidur. Bayangan mobil itu, label harga, dan wajah suamiku yang dingin terus berputar di pikiranku. Aku duduk di tepi ranjang, menatap punggung suamiku yang masih tertidur pulas. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya, tidak ada gelisah. Seolah yang dia lakukan hanyalah perkara sepele, hatiku terasa makin perih. Bagaimana mungkin seseorang bisa setenang itu setelah menghancurkan kepercayaan istrinya? Aku berdiri perlahan dan menuju dapur, tanganku gemetar saat menyiapkan air minum. Cangkir beradu pelan dengan meja, suara kecil itu saja membuat dadaku sesak. Aku merasa rapuh,
bukan karena kehilangan mobil. Tapi karena aku sadar, selama ini aku hidup dengan orang yang sama sekali tidak peduli padaku. Aku menunggu suamiku bangun, aku ingin mendengar penjelasan. Sekecil apapun, aku ingin percaya masih ada alasan yang bisa kuterima. Namun ketika dia keluar kamar, dia hanya berkata singkat, "Aku berangkat dulu," tidak ada pembicaraan, tidak ada usaha memperbaiki. Aku menahan lengannya, "Mas, kita harus bicara." Dia menarik lengannya dengan kasar. "Nanti saja, aku sibuk." Pintu tertutup keras, dan aku kembali sendirian di rumah yang terasa semakin asing. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku duduk di lantai dapur, memeluk lutut. Aku merasa kecil, tak berdaya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut dengan pernikahanku sendiri. Hari itu aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku tahu satu hal. Aku harus mencari tahu untuk apa uang hasil penjualan mobil itu. Tidak mungkin suamiku menjualnya tanpa alasan yang jelas. Dan firasatku mengatakan, alasannya bukan sekadar kebutuhan biasa. Aku membuka lemari dan mengambil semua berkas penting yang bisa kutemukan. Aku mencari surat kendaraan. Aku ingin tahu bagaimana proses penjualan itu bisa terjadi tanpa sepengetahuanku. Di antara tumpukan kertas, aku menemukan map coklat yang jarang kulihat. Tanganku bergetar saat membukanya. Di dalamnya ada beberapa bukti transfer. Nominalnya besar, tanggalnya berurutan, dan pengirimnya bukan satu orang. Nama-nama asing yang tidak kukenal. Dadaku berdegup kencang. Aku mencoba mengingat, apakah suamiku pernah bercerita soal pinjaman, soal bisnis, soal masalah keuangan? Tidak. Dia selalu bilang semuanya baik-baik saja. Kami baik-baik saja. Aku duduk terpaku menatap kertas itu. Rasanya seperti membuka pintu menuju rahasia gelap yang selama ini tersembunyi. Siang itu aku memberanikan diri menemui sahabat lamaku. Satu-satunya orang yang masih rutin berkomunikasi denganku. Aku menceritakan semuanya, tentang mobil, tentang showroom, tentang sikap suamiku. Sahabatku menatapku lama. Wajahnya serius. "Kamu yakin dia tidak punya utang?" Pertanyaan itu membuat dadaku kembali sesak. Aku menggeleng pelan. "Setahuku tidak. Tapi sepertinya aku salah." Sahabatku menghela napas. "Aku dengar dari temanku, suamimu ikut semacam investasi cepat. Katanya untung besar, tapi banyak yang nyangkut." Kalimat itu membuat kepalaku seperti dipukul. Investasi, cepat, untung besar, kata-kata itu terdengar seperti jebakan. Aku pulang dengan pikiran kacau, aku merasa bodoh. Bagaimana aku bisa tidak tahu apapun tentang hidup orang yang tidur serumah denganku? Malam itu aku menunggu suamiku pulang, aku tidak ingin menunda lagi. Aku ingin jawaban. Ketika dia masuk rumah, aku langsung berdiri menghadangnya. "Mas, uang mobil itu kamu pakai buat apa?" Dia meletakkan tasnya dengan kasar. Aku sudah bilang, urusan penting. Aku menahan emosi. "Penting seperti apa sampai kamu harus jual mobilku diam-diam?" Dia menatapku tajam. "Kamu tidak perlu tahu semuanya." Jawaban itu membuat darahku mendidih. Aku berteriak tanpa sadar. "Aku istrimu. Aku berhak tahu." Dia mendekat dengan wajah dingin. "Kamu cuma perlu nurut." Kalimat itu membuatku terdiam. Bukan karena takut, tapi karena hancur. Aku sadar, di matanya aku bukan pasangan. Aku hanya pelengkap. Malam itu pertengkaran kami pecah. Kata-kata kasar keluar dari mulutnya. Dia menyalahkanku karena terlalu banyak bertanya. Terlalu banyak menuntut. Aku menangis sambil berkata, "Aku cuma minta kejujuran." Dia tertawa sinis. "Kejujuran tidak bikin kita makan." Kalimat itu menancap dalam di hatiku. Aku masuk kamar dan mengunci pintu. Aku menangis sampai tubuhku gemetar. Aku merasa dikhianati. Bukan sekali, tapi berulang kali. Di tengah tangisku, aku memikirkan masa depan. Apakah aku harus terus bertahan, atau mulai menyelamatkan diriku sendiri?
Aku sadar, jika hari ini mobil bisa dijual tanpa izinku, besok bisa saja rumah atau hal lain yang lebih besar. Ketakutan itu membuatku sulit bernapas. Aku mengambil ponsel dan mulai mencatat semua yang terjadi. Tanggal, perkataan, bukti transfer, segalanya. Aku tidak tahu untuk apa, tapi naluriku mengatakan, aku akan membutuhkannya suatu hari nanti. Malam semakin larut, suamiku tidak mengetuk pintu, tidak meminta maaf, tidak peduli, dan di balik keheningan itu, aku menyadari satu hal yang pahit. Pernikahan ini tidak lagi aman bagiku, dan rahasia di balik penjualan mobil itu hanyalah permulaan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang disembunyikannya. Dan aku bertekad, aku akan mengungkap semuanya, apapun risikonya. Pagi itu aku bangun dengan kepala terasa berat, bukan karena kurang tidur, tapi karena pikiran yang terus menekan dadaku. Aku menatap langit-langit kamar dengan mata kosong. Suamiku sudah tidak ada di rumah, entah sejak kapan dia pergi. Aku tidak peduli. Yang kupedulikan hanya satu, aku harus tahu kebenaran. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan yang dibuat orang yang seharusnya melindungiku. Aku bangkit dan duduk di tepi ranjang, tanganku mengepal kuat. Ada rasa takut, ada ragu, tapi lebih besar lagi ada kemarahan yang selama ini kutahan. Aku membuka ponsel dan melihat catatan yang kubuat semalam. Tanggal, jam, nama-nama asing di bukti transfer. Semua terasa semakin nyata di pagi yang sunyi itu. Aku memutuskan untuk mendatangi showroom lagi. Aku ingin melihat berkas penjualan mobil itu dengan mataku sendiri. Aku ingin tahu siapa saja yang terlibat, dan bagaimana suamiku bisa menjual sesuatu yang bukan haknya sepenuhnya. Perjalanan ke showroom terasa panjang, setiap langkah seperti menyeret luka. Ketika aku sampai, mobil itu masih di tempat yang sama. Mengilap, diam, seolah tidak tahu betapa besar rasa sakit yang dibawanya untukku. Aku masuk dan meminta bertemu dengan bagian administrasi. Aku mengatakan aku istri dari penjual mobil itu. Awalnya mereka ragu. Namun setelah melihat wajahku yang serius dan gemetar, mereka mengizinkanku duduk. Seorang wanita membuka map dan menjelaskan dengan nada datar. Mobil ini dijual lengkap dengan tanda tangan suami ibu. Tidak ada persetujuan istri karena surat atas nama beliau. Kalimat itu membuatku terdiam, surat atas nama beliau. Aku mengingat dengan jelas, mobil itu memang terdaftar atas nama suamiku. Karena dulu aku terlalu percaya, aku menuruti sarannya untuk balik nama setelah menikah. Katanya agar lebih mudah mengurus pajak, katanya agar tidak ribet. Dan aku menuruti tanpa curiga. Kesalahan itu kini terasa seperti pukulan telak. Aku bertanya dengan suara lirih, berapa harga jualnya? Wanita itu menyebut angka yang membuat lututku lemas. Harga itu jauh di bawah nilai pasar, jauh lebih murah dari seharusnya. Aku menghela napas panjang. Kenapa dijual semurah itu? Wanita itu menatapku ragu, sepertinya penjual butuh uang cepat. Kalimat itu seperti mengunci semua kecurigaanku, uang cepat. Bukan kebutuhan rumah tangga biasa, bukan biaya darurat yang masuk akal. Ini sesuatu yang mendesak. Aku keluar dari showroom dengan kepala penuh pertanyaan. Di luar, aku duduk lama di trotoar. Aku merasa bodoh. Bodoh karena terlalu percaya, bodoh karena menyerahkan semuanya pada orang yang salah. Namun di balik rasa bodoh itu, ada tekad yang mulai tumbuh. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku pulang dan langsung membuka laptop lama yang jarang kupakai. Aku mulai mencari informasi tentang investasi yang disebut sahabatku. Aku mengetik kata kunci yang sekilas pernah kudengar dari obrolan suamiku. Semakin aku membaca, semakin dadaku terasa sesak. Banyak orang menulis tentang kerugian, tentang janji palsu, tentang uang yang tidak kembali, tentang hutang menumpuk. Aku membaca satu persatu dengan jantung berdebar. Nama platform itu muncul berulang kali, dan aku ingat.
Nama itu pernah kulihat di salah satu bukti transfer. Tanganku gemetar. Aku sadar, suamiku terjerat sesuatu yang berbahaya. Sore itu, seseorang mengetuk pintu rumah. Aku terkejut dan jantungku langsung berdegup kencang. Ketika pintuku buka, dua pria berdiri di sana, wajah mereka serius. Salah satu dari mereka bertanya dengan sopan namun tegas. "Apakah ini rumah saudara?" Aku mengangguk pelan, "Kami dari pihak penagihan." Kalimat itu membuat dunia seakan berhenti berputar. Kakiku hampir tak mampu menopang tubuhku. Aku bertanya dengan suara bergetar. "Penagihan apa?" Mereka menyebut nama suamiku dan jumlah uang yang harus dibayar. Jumlahnya sangat besar, lebih besar dari harga mobil yang dijual. Aku menelan ludah. "Dia tidak ada di rumah," kata-kataku terasa kosong. Salah satu dari mereka menatapku tajam, "Kami akan kembali. Jika tidak ada itikat baik, kami akan ambil langkah lain." Ancaman itu menggantung di udara. Aku menutup pintu dengan tangan gemetar. Tubuhku melemas dan aku terduduk di lantai. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Semua ketakutanku menjadi nyata. Mobil itu bukan akhir. Itu hanya awal. Malam itu suamiku pulang dengan wajah lelah. Aku berdiri menunggunya di ruang tamu. Aku tidak ingin lagi menghindar. "Mas, ada orang datang ke rumah." Dia berhenti melangkah. Wajahnya berubah pucat. "Siapa?" "Penagih." Satu kata itu membuatnya terdiam lama. Aku melanjutkan dengan suara bergetar tapi tegas. "Berapa utangmu sebenarnya?" Dia menghela napas berat dan duduk. Tangannya mengusap wajah. Aku terjebak, kalimat itu keluar lirih. Aku tertawa pahit. "Terjebak apa sampai kamu harus menjual mobilku?" Dia menatapku dengan mata merah. "Aku butuh modal. Aku pikir bisa balik cepat. Tapi semuanya salah." Aku menangis sambil berkata. "Dan aku harus ikut menanggung akibatnya." Dia terdiam. Tidak membantah, tidak meminta maaf. Diamnya justru lebih menyakitkan. Aku berkata dengan suara gemetar, "Kamu tidak cuma menjual mobil. Kamu menjual rasa amanku. Kamu menjual kepercayaanku." Dia menunduk. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Jawaban itu membuatku sadar, aku sendirian dalam pernikahan ini. Semua keputusan besar diambil tanpa melibatkanku. Semua risiko dibebankan padaku. Malam itu aku masuk kamar dan mengunci pintu. Aku duduk di lantai sambil memeluk lutut. Aku merasa terancam, takut, dan hancur. Namun di tengah ketakutan itu, muncul satu pemikiran yang semakin kuat. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Aku tidak bisa terus berada di samping orang yang menyeretku ke jurang tanpa penyesalan. Aku mengambil napas panjang dan menatap ponselku. Aku mencari nomor pengacara yang dulu pernah direkomendasikan temanku. Tanganku ragu menekan layar, namun akhirnya aku melakukannya. Karena aku tahu, jika aku tidak bertindak sekarang, besok mungkin akan ada yang lebih besar lagi yang hilang dari hidupku. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan diriku hancur sendirian. Pagi itu aku berangkat lebih awal dari biasanya. Langkah kakiku terasa berat, tapi pikiranku sudah bulat. Aku tidak lagi datang sebagai istri yang pasrah. Aku datang sebagai perempuan yang ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Kantor pengacara itu berada di lantai 2 sebuah ruko sederhana. Tidak mewah, tapi rapi dan tenang. Saat aku duduk di ruang tunggu, tanganku terus meremas tas. Jantungku berdetak cepat. Aku merasa seperti sedang membuka aib rumah tanggaku sendiri. Namun ketika namaku dipanggil, aku menarik napas panjang dan masuk. Pengacara itu seorang pria paruh baya dengan tatapan tenang. Aku mulai bercerita dari awal, tentang mobil, tentang penjualan diam-diam, tentang utang, tentang penagih yang datang ke rumah. Semakin aku bercerita, suaraku semakin bergetar, air mata beberapa kali jatuh tanpa bisa kutahan. Pengacara itu mendengarkan tanpa memotong, sesekali ia mencatat sesuatu. Setelah aku selesai, ia menatapku serius.
Ibu sadar, ini sudah masuk kategori pelanggaran hak. Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Untuk pertama kalinya, ada orang yang mengakui bahwa aku memang dirugikan. Ia menjelaskan dengan bahasa sederhana tentang harta bawaan, tentang kewajiban persetujuan, tentang utang yang tidak otomatis menjadi tanggung jawab istri. Setiap kalimatnya seperti cahaya kecil di lorong gelap. Aku merasa sedikit bernapas, namun ketika ia menyebut kemungkinan terburuk, dadaku kembali sesak. Jika suami ibu terus berutang dan gagal bayar, aset lain bisa ikut terseret. Kata aset lain itu terngiang lama di kepalaku, rumah, tabungan, dan hidupku sendiri. Aku pulang dengan kepala penuh strategi. Aku tidak lagi hanya berpikir tentang perasaan, aku mulai berpikir tentang perlindungan. Tentang batas, tentang masa depan, di rumah, aku mulai mengamankan barang-barang pentingku. Dokumen pribadi, ijazah, perhiasan kecil pemberian ibuku. Aku menyimpannya di tas yang selalu kubawa, bukan karena ingin pergi, tapi karena aku tidak lagi merasa aman meninggalkannya begitu saja. Sore itu suamiku pulang lebih cepat, wajahnya kusut. Matanya merah, tanpa basa-basi ia berkata, "Mereka menekan aku." Aku menatapnya datar. Menekan bagaimana? Dia duduk dan menunduk. "Uang itu harus dibayar." Aku menghela napas panjang. "Berapa lagi yang kamu jual setelah mobil?" Dia terdiam. Diam yang terlalu lama, diam yang membuat dadaku berdegup kencang. "Apalagi yang kamu gadaikan?" Suamiku mengusap wajahnya. "Aku pakai sertifikat rumah sebagai jaminan sementara." Kalimat itu membuat dunia runtuh di kepalaku. Aku berdiri dengan tubuh gemetar. "Rumah ini, rumah tempat aku berharap menua, kamu gadaikan tanpa bicara." Dia mengangguk pelan. "Aku tidak punya pilihan." Aku tertawa pahit. "Kamu selalu punya pilihan, tapi kamu memilih mengorbankanku." Pertengkaran kami malam itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Aku tidak lagi menangis dengan suara pelan. Aku berteriak. Aku meluapkan semua luka yang kupendam bertahun-tahun. Tentang rasa tidak dihargai, tentang hidup dalam ketidakpastian, tentang rasa takut setiap kali pintu diketuk. Dia membalas dengan kemarahan. Mengatakan aku tidak mendukung, mengatakan aku istri yang tidak mengerti tekanan. Aku menjawab dengan suara pecah, dukungan tidak berarti membiarkan diri diinjak. Kalimat itu membuatnya terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tidak punya jawaban. Malam itu aku tidur dengan pintu kamar terkunci, bukan karena takut dia menyakitiku secara fisik, tapi karena aku tidak lagi percaya padanya. Kepercayaan yang hilang ternyata lebih menakutkan daripada kemarahan. Keesokan harinya aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, "Jika tidak ada pembayaran, konsekuensi akan menyusul." Tanganku gemetar membaca kalimat itu. Aku sadar. Aku tidak hanya menghadapi suami yang ceroboh, aku menghadapi lingkaran masalah yang bisa menghancurkan hidupku. Siang itu aku kembali menemui pengacara. Aku menyerahkan bukti pesan. Bukti transfer, catatan pertengkaran. Ia menatapku dengan wajah serius. "Ibu harus bersiap untuk langkah besar." Aku mengangguk pelan. Langkah besar itu terdengar menakutkan, tapi bertahan tanpa perlindungan jauh lebih menakutkan. Aku pulang dan menatap rumah itu lama, setiap sudutnya penuh kenangan. Tawa, harapan, dan kini ketakutan. Aku menyadari sesuatu yang pahit. Rumah tangga ini sudah tidak lagi dibangun di atas kejujuran, melainkan di atas kebohongan yang terus ditambal dengan pengorbananku. Malam itu aku menulis panjang di buku catatanku, tentang semua yang terjadi. Tentang rasa sakit, dan tentang satu keputusan yang mulai terbentuk. Jika aku terus bertahan tanpa batas, aku akan tenggelam bersama kesalahan yang bukan milikku. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak lagi bertanya bagaimana menyelamatkan pernikahan ini. Aku mulai bertanya, bagaimana caranya menyelamatkan diriku sendiri. Dan jawaban itu, semakin hari semakin jelas,
pagi itu aku tidak lagi menangis. Air mataku seakan sudah habis semalam, yang tersisa hanyalah perasaan hampa dan kewaspadaan. Aku bangun dengan tubuh kaku, seolah setiap ototku bersiap menghadapi sesuatu yang buruk. Suamiku masih terlelap, wajahnya terlihat tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang telah menyeret keluarganya ke dalam masalah besar. Aku memandangnya lama, bukan dengan cinta, bukan dengan marah, melainkan dengan kesadaran pahit bahwa orang ini tidak lagi bisa kupercaya. Aku beranjak ke dapur dan menyiapkan sarapan seperti biasa. Bukan karena ingin berpura-pura semuanya baik-baik saja, tapi karena aku tidak ingin mengubah rutinitas yang bisa memancing kecurigaan. Naluri bertahanku mulai bekerja. Aku harus cermat. Aku harus tenang, karena sedikit saja lengah, aku bisa kehilangan lebih banyak lagi. Ketika suamiku bangun dan duduk di meja makan, ia bersikap seolah tidak ada yang berubah. Ia makan tanpa menatapku. Aku memperhatikannya diam-diam. Tangannya gemetar saat memegang sendok, matanya cekung. Ia sebenarnya ketakutan, dan ketakutan itu membuatnya berbahaya. Aku bertanya dengan suara datar, mereka menelpon lagi. Dia mengangguk pelan. Aku ditekan untuk cari uang tambahan. Aku menghela napas. Tambahan dari mana lagi? Dia terdiam. Diam yang membuatku semakin waspada. Aku menatapnya tajam. Jangan bilang kamu mau menjual sesuatu lagi. Dia mengangkat wajahnya. Aku belum tahu. Jawaban itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Belum tahu berarti dia sedang mencari celah. Dan aku bisa menjadi celah itu. Setelah dia berangkat, aku langsung bergerak. Aku menghubungi sahabatku dan meminta bantuan. Aku butuh tempat aman untuk sementara waktu. Aku tidak menyebutkan semuanya lewat telepon. Aku takut ada yang menguping, takut pikiranku berlebihan. Namun rasa takut itu terlalu nyata untuk diabaikan. Siang itu aku menyempatkan diri ke bank. Aku ingin memastikan kondisi rekeningku. Rekening yang dulu kubuka sebelum menikah, yang jarang kugunakan karena merasa tidak perlu. Petugas bank membantuku dengan ramah. Ketika saldo muncul di layar, dadaku terasa sesak. Jumlahnya berkurang drastis, ada beberapa transaksi yang tidak kukenal. Tanggalnya berdekatan dengan penjualan mobil, aku menutup mata sejenak. Jadi bukan hanya mobil, tabunganku pun sudah disentuh. Aku menanyakan transaksi itu. Petugas menjelaskan dengan nada formal. Ada penarikan menggunakan kartu dan PIN yang sah. PIN yang hanya diketahui 2 orang, aku dan suamiku. Aku mengangguk pelan. Dalam hati aku tertawa pahit. Kepercayaan yang kuberikan padanya telah membuka semua pintu untuk menghancurkanku. Aku keluar dari bank dengan tangan dingin. Kakiku gemetar bukan karena lelah, tapi karena aku mulai memahami besarnya kerugian yang kuterima. Aku duduk di mobil sahabatku yang menjemputku, dan untuk pertama kalinya, aku mengatakan dengan lantang. Aku tidak aman di rumahku sendiri. Sahabatku menggenggam tanganku erat. Kamu boleh tinggal di rumahku kalau perlu. Kalimat itu membuat dadaku sedikit hangat. Aku tidak sendirian, meski rumah tanggaku runtuh. Aku masih punya orang yang peduli. Malam itu aku pulang dengan perasaan waspada. Suamiku belum pulang, rumah terasa sunyi dan menekan. Aku mengemas pakaian secukupnya, bukan untuk kabur, tapi untuk berjaga-jaga. Tas kecil itu kusembunyikan di lemari bagian belakang. Aku duduk di ruang tamu menunggu, sekitar pukul 10 malam pintu terbuka. Suamiku masuk dengan langkah berat, wajahnya tegang. Aku bisa merasakan hawa masalah mengikutinya masuk. Dia duduk dan menatapku lama. Aku butuh bantuanmu. Kalimat itu terdengar seperti permohonan, namun aku tahu, di baliknya ada tuntutan. Bantuan apa? Dia menelan ludah. Aku perlu kamu tanda tangan sesuatu. Dadaku langsung berdebar keras. Tanda tangan apa? Dia mengeluarkan map dari tasnya, surat perjanjian pinjaman. Namaku tercantum di sana. Sebagai penjamin, tanganku gemetar membaca baris-baris itu.
Ini gila. Aku mengangkat wajahku. Kamu mau menyeretku resmi ke dalam utangmu. Dia mendekat. Ini satu-satunya jalan. Aku tertawa lirih. Jalan untuk siapa? Untukmu, bukan untukku. Dia mulai meninggi suaranya. Kalau kamu tidak bantu, kita semua hancur. Aku berdiri dengan tubuh gemetar. Kita sudah hancur sejak kamu mulai berbohong. Kalimat itu membuatnya terdiam. Aku mengembalikan map itu ke tangannya. Aku tidak akan tanda tangan apapun. Wajahnya berubah keras. Kamu egois. Aku menatapnya lurus. Aku hanya ingin selamat. Keheningan menggantung lama di antara kami. Aku masuk kamar dan mengunci pintu. Jantungku berdetak kencang. Aku tahu, penolakanku hari ini akan memicu sesuatu. Dan aku harus siap. Malam itu aku tidur dengan ponsel di genggaman. Tas kecil di dekat pintu, dan satu keputusan yang semakin menguat di dadaku. Jika aku tidak segera keluar dari lingkaran ini, aku akan tenggelam bersama kesalahan yang bukan milikku. Dan aku bersumpah, aku tidak akan menandatangani kehancuranku sendiri. Pagi itu aku terbangun dengan perasaan was-was yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan sekadar cemas, tapi takut yang nyata, takut yang membuat tubuhku menegang bahkan sebelum membuka mata. Aku mendengar suara langkah di luar kamar, suamiku mondar-mandir. Langkahnya berat dan cepat, seolah pikirannya tidak tenang. Aku tetap diam di balik pintu terkunci, aku menahan napas. Takut jika sedikit suara saja akan memancing kemarahannya. Beberapa menit kemudian langkah itu menjauh, pintu depan terbuka dan tertutup keras. Aku baru berani keluar kamar setelah yakin dia benar-benar pergi. Tanganku masih gemetar, aku duduk di sofa sambil memeluk lutut. Aku menyadari satu hal yang semakin jelas, situasi ini tidak lagi hanya tentang uang atau kepercayaan. Ini sudah tentang keselamatanku. Hari itu aku tidak melakukan pekerjaan rumah seperti biasa. Aku fokus mengamankan diriku. Aku mengambil semua dokumen penting dan memasukkannya ke dalam satu map besar. Aku memotret setiap berkas dengan ponselku, KTP, kartu keluarga, surat nikah, rekening, bukti transfer. Semua kusimpan di penyimpanan online dengan sandi baru. Aku tidak ingin kehilangan bukti jika sesuatu terjadi. Siang itu ponselku bergetar berkali-kali, pesan dari suamiku. Isinya pendek dan menekan, kita harus bicara malam ini. Aku tidak membalas, bukan karena tidak mau, tapi karena aku tahu. Pembicaraan malam ini tidak akan membawa kebaikan. Sore hari sahabatku datang ke rumah. Aku mengajaknya masuk dan menutup pintu rapat. Aku menceritakan kejadian semalam, tentang surat penjaminan. Tentang sikap suamiku yang semakin menekan, wajah sahabatku pucat. Kamu tidak boleh sendirian di sini. Kalimat itu menegaskan ketakutanku sendiri. Kami sepakat aku akan menginap di rumahnya untuk sementara. Bukan kabur, tapi menenangkan diri dan menyusun langkah. Aku mengemas tas kecil yang sudah kusiapkan. Aku menulis pesan singkat untuk suamiku. Aku butuh waktu, jangan cari aku dulu. Pesan itu kukirim dengan tangan gemetar. Lalu aku pergi sebelum keberanianku runtuh. Di rumah sahabatku, aku akhirnya bisa menangis lepas. Tangisku pecah tanpa kutahan, semua beban yang kupendam tumpah begitu saja. Aku merasa gagal sebagai istri, gagal menjaga rumah tangga. Namun sahabatku menggenggam tanganku dan berkata pelan, "Kamu bukan gagal, kamu disakiti." Kalimat itu membuatku terisak semakin keras. Malam itu aku tertidur dengan tubuh lelah dan mata bengkak. Namun tidurku tidak nyenyak, mimpi buruk datang silih berganti. Tentang penagih, tentang rumah yang disita, tentang diriku yang terjebak tanpa jalan keluar. Pagi berikutnya, ponselku penuh pesan tak terbaca. Dari suamiku, nadanya berubah-ubah dari marah, memohon, hingga menyalahkanku. Aku membaca semuanya dengan dada sesak. Namun satu pesan membuatku membeku, jika kamu tidak pulang dan bantu,
aku tidak bertanggung jawab atas akibatnya. Kalimat itu terasa seperti ancaman. Aku menunjukkan pesan itu pada sahabatku. Dia langsung menyuruhku menyimpannya sebagai bukti. Aku sadar, aku tidak boleh lagi berpikir dengan perasaan semata. Aku harus bertindak dengan logika dan perlindungan hukum. Siang itu aku kembali menemui pengacara. Aku menceritakan ancaman itu. Ia menatapku serius. Ini sudah masuk tekanan psikologis. Ibu harus berhati-hati. Ia menyarankan aku untuk tidak kembali ke rumah tanpa pendamping. Dan mulai mempertimbangkan langkah hukum lanjutan. Kata-kata itu membuat dadaku bergetar. Aku tahu, langkah berikutnya akan mengubah hidupku selamanya. Sore hari, ibuku menelpon. Entah bagaimana ia merasakan ada yang tidak beres. Suaranya lembut namun khawatir. Kamu kenapa, nak? Aku tidak sanggup berbohong lagi. Aku menceritakan semuanya sambil menangis. Ibuku terdiam lama di seberang, lalu berkata dengan suara bergetar. Kalau kamu tidak aman, pulang saja ke ibu. Kalimat itu terasa seperti pelukan dari jauh. Hatiku menghangat sekaligus perih. Aku tidak pernah membayangkan harus kembali sebagai perempuan yang terluka. Malam itu aku duduk sendirian di kamar sahabatku. Menatap ponsel yang terus menyala, pesan demi pesan dari suamiku masuk. Namun aku tidak lagi membalas. Aku tahu, setiap balasan hanya akan menarikku kembali ke dalam lingkaran itu. Aku menatap tas kecil di sudut kamar, tas yang kini menjadi simbol keputusanku. Aku tidak tahu bagaimana akhir semua ini, aku tidak tahu berapa lama prosesnya. Namun satu hal kini sangat jelas, aku tidak bisa kembali ke kehidupan lama seolah tidak terjadi apa-apa. Mobil itu, utang itu, ancaman itu, semuanya telah membuka mataku. Dan di tengah rasa takut yang masih menggenggam, aku mulai merasakan sesuatu yang baru. Keberanian, perlahan tapi nyata, keberanian untuk memilih diriku sendiri. Dan aku tahu, tahap berikutnya akan menjadi titik balik yang paling menentukan dalam hidupku. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kaca. Setiap langkah harus kuhitung, setiap keputusan harus kupikirkan 2 kali. Aku tinggal di rumah sahabatku dengan perasaan campur aduk. Aman, namun belum tenang, karena masalahku belum selesai. Aku hanya menjauh sementara dari sumber luka, bukan menyembuhkannya. Pagi itu aku menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Aku ragu menjawabnya, namun naluriku mengatakan panggilan ini penting. Saat kuangkat, suara seorang pria terdengar tenang tapi tegas. Ia memperkenalkan diri sebagai pihak dari lembaga pembiayaan. Dadaku langsung berdebar keras. Ia menyebut nama suamiku dan alamat rumah kami. Lalu ia mengatakan sesuatu yang membuat tanganku dingin. Sertifikat rumah yang dijadikan jaminan sudah masuk tahap evaluasi lanjutan. Jika tidak ada pelunasan atau perpanjangan resmi, proses penyitaan bisa berjalan. Aku menutup mata, napas terasa berat. Aku menjelaskan dengan suara bergetar bahwa aku tidak pernah menandatangani apapun. Pria itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Kami akan cek ulang berkasnya." Kalimat itu membuatku curiga. Aku langsung menghubungi pengacaraku setelah panggilan berakhir. Aku menceritakan semuanya dengan detail. Ia meminta aku datang hari itu juga. Di kantornya, aku duduk sambil menggenggam map bukti. Pengacaraku membuka laptop dan mulai menjelaskan kemungkinan yang terjadi. Jika ada tanda tangan palsu atau penyalahgunaan data, ini bisa menjadi kasus pidana. Kalimat itu membuatku terdiam lama. Pidana, aku tidak pernah membayangkan suamiku bisa sejauh itu. Namun semua yang terjadi membuat kemungkinan itu terasa nyata. Ia menyarankan aku untuk segera membuat laporan resmi. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk melindungi diriku secara hukum. Aku pulang dengan kepala penuh dilema. Di satu sisi aku lelah. Aku ingin semua ini cepat berakhir. Namun di sisi lain aku sadar. Jika aku terus menghindar, aku justru memberi ruang untuk kehancuranku sendiri.
Malam itu ibuku datang menemuiku di rumah sahabatku. Begitu melihat wajahku, ia langsung memelukku erat. Aku menangis di dadanya seperti anak kecil, semua ketegaran yang kupaksakan runtuh seketika. Ibuku tidak banyak bicara, ia hanya berkata pelan. Apapun keputusanmu, ibu ada di belakangmu. Kalimat sederhana itu memberiku kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Keesokan harinya aku memberanikan diri kembali ke rumah. Bukan untuk menetap, tapi untuk mengambil sisa barang pribadiku. Aku ditemani sahabat dan seorang kerabat. Aku tidak ingin sendirian. Rumah itu terasa asing saat ku masuki, sunyi, dingin, dan penuh bayangan masa lalu. Beberapa lemari sudah terbuka. Beberapa barang berpindah tempat, hatiku kembali sesak. Aku mengambil pakaian, buku, dan barang pribadi lainnya dengan cepat. Saat aku hampir selesai, pintu depan terbuka, suamiku berdiri di sana dengan wajah kusut. Matanya merah, ekspresinya campuran antara marah dan putus asa. "Kamu kenapa balik tanpa bilang?" Aku menatapnya dengan tenang, meski jantungku berdegup kencang. "Aku cuma ambil barangku." Dia melangkah mendekat. "Kamu ninggalin aku sendirian di saat aku hancur." Aku menahan air mata. "Kamu hancur karena pilihanmu sendiri." Kalimat itu membuat wajahnya berubah. Ia meninggikan suara. "Kalau kamu benar-benar istri, kamu pasti bantu." Sahabatku maju selangkah dan berkata tegas, "Dia sudah cukup disakiti." Keheningan menggantung beberapa detik, suamiku menatap kami satu persatu. Lalu suaranya melemah, "Aku cuma butuh waktu." Aku menggeleng pelan. "Waktu tidak akan memperbaiki kebohongan." Aku mengangkat tas dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, aku berkata dengan suara bergetar tapi mantap, "Aku akan menempuh jalur hukum kalau kamu terus menyeretku." Kalimat itu membuatnya terdiam. Aku tidak menoleh lagi. Langkah kakiku terasa ringan dan berat sekaligus. Ringan karena aku akhirnya memilih diriku sendiri. Berat karena aku sadar, ini bukan akhir. Beberapa hari setelah itu, aku resmi membuat laporan. Dengan tangan gemetar aku menandatangani berkas, setiap huruf terasa seperti mengukir ulang hidupku. Aku tidak merasa menang, aku juga tidak merasa lega sepenuhnya. Yang kurasakan hanyalah kelelahan mendalam, namun juga kejelasan. Aku tidak lagi diam, aku tidak lagi menutup mata. Suamiku mencoba menghubungiku beberapa kali, nada pesannya berubah menjadi panik. Ia memohon agar aku mencabut laporan. Aku membaca semuanya dengan dada perih. Namun aku tahu, jika aku mundur sekarang, aku akan mengkhianati diriku sendiri. Malam itu aku duduk sendirian di kamar ibuku, menatap langit-langit yang sama seperti masa kecilku dulu. Aku merasa kembali ke titik awal hidup, namun bukan sebagai perempuan lemah, melainkan sebagai seseorang yang telah belajar pahitnya kepercayaan. Aku tidak tahu bagaimana akhir proses ini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada suamiku. Namun satu hal kini sangat jelas bagiku, aku tidak lagi takut kehilangan pernikahan yang dibangun di atas kebohongan. Yang kutakuti hanyalah kehilangan diriku sendiri. Dan aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali menjadi perempuan yang diam dan disakiti. Tahap berikutnya akan menjadi penutup dari semua ini. Bukan akhir yang mudah, tapi akhir yang jujur. Hari ketika semuanya mencapai titik akhir datang tanpa tanda khusus. Tidak ada hujan deras, tidak ada langit gelap, pagi itu justru cerah dan sunyi. Seolah hidup memberiku ruang untuk bernapas sebelum keputusan terbesar dalam hidupku dijalankan. Aku duduk di ruang tamu rumah ibuku dengan tangan saling menggenggam. Jantungku berdetak pelan namun berat. Hari ini aku harus datang ke pertemuan terakhir yang akan menentukan arah hidupku selanjutnya. Bukan lagi sebagai istri yang berharap dipahami, tapi sebagai perempuan yang menuntut keadilan atas dirinya sendiri. Ibuku menyiapkan teh hangat dan duduk di sampingku. Ia tidak bertanya apapun, hanya menepuk tanganku pelan. Dukungan tanpa kata itu justru menguatkanku.
Aku berangkat dengan langkah mantap, meski di dalam dadaku masih ada getar ketakutan yang tersisa. Kantor itu terasa dingin dan formal, aku duduk berhadapan dengan pengacaraku. Tak lama kemudian suamiku masuk, wajahnya jauh berbeda dari yang kukenal dulu. Lebih kurus, lebih pucat, dan penuh kelelahan, matanya sempat menatapku. Namun aku tidak lagi menunduk, aku menatapnya balik dengan tenang. Bukan dengan benci, bukan dengan cinta, hanya dengan kesadaran bahwa kami sudah berdiri di dua dunia yang berbeda. Proses berjalan panjang dan melelahkan, bukti demi bukti dibuka. Catatan transfer, pesan ancaman, surat penjaminan yang tidak pernah kutandatangani. Aku mendengarkan semuanya seperti orang luar yang sedang menonton kisah hidupnya sendiri. Ada bagian yang masih menyakitkan, ada bagian yang membuat dadaku sesak. Namun tidak ada lagi keinginan untuk menangis, air mata tidak lagi diperlukan. Yang kubutuhkan hanyalah kejelasan. Ketika suamiku akhirnya diminta bicara, suaranya terdengar lirih. Ia mengakui kebohongan demi kebohongan yang telah ia bangun. Tentang investasi, tentang utang, tentang penjualan mobil tanpa izinku. Tentang penggunaan tabunganku, aku mendengarnya tanpa menyela. Setiap pengakuannya seperti menutup satu pintu masa lalu. Aku tidak merasa puas, aku juga tidak merasa menang. Yang kurasakan hanyalah kelegaan pahit, kebenaran akhirnya berdiri di ruang terbuka. Dan aku tidak lagi harus memikulnya sendirian, keputusan akhirnya dibacakan dengan nada datar namun tegas. Aku dinyatakan tidak bertanggung jawab atas utang yang dibuat tanpa persetujuanku. Hak-hak pribadiku dilindungi, dan proses lanjutan akan berjalan tanpa melibatkanku secara finansial. Aku menarik napas panjang, untuk pertama kalinya sejak mobil itu hilang. Aku merasa pundakku sedikit lebih ringan, suamiku menunduk lama. Tidak ada kata maaf yang keluar dari mulutnya, namun aku tidak lagi menunggunya. Aku sudah berhenti berharap pada sesuatu yang tak pernah benar-benar ada. Setelah pertemuan itu selesai, aku berjalan keluar tanpa menoleh. Langit sore menyambutku dengan cahaya lembut. Aku berdiri sejenak di depan gedung itu, menyadari bahwa satu bab hidupku telah resmi berakhir. Bukan dengan pelukan, bukan dengan rekonsiliasi, melainkan dengan keberanian untuk berkata cukup. Hari-hari berikutnya aku mulai menata hidup pelan-pelan. Tidak ada perubahan drastis, tidak ada kebahagiaan instan. Aku masih sering terbangun di malam hari dengan dada sesak. Masih sering merasa takut ketika ponsel berbunyi. Namun di balik semua itu, aku merasakan sesuatu yang baru. Rasa aman yang lahir dari kejujuran pada diri sendiri. Aku kembali bekerja, aku kembali mengatur keuanganku sendiri. Aku belajar mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Aku belajar bahwa cinta tanpa rasa hormat hanyalah jebakan yang indah di awal. Suatu sore aku melewati sebuah showroom mobil, langkahku sempat terhenti. Kaca besar itu memantulkan bayanganku. Aku teringat hari ketika kakiku lemas melihat mobilku terpajang dengan label harga. Rasa sakit itu masih ada, namun tidak lagi menguasai. Aku tersenyum tipis, bukan karena luka telah hilang, tapi karena aku berhasil bertahan. Mobil itu memang hilang. Namun bersama kehilangannya, aku juga kehilangan ketakutan yang selama ini membelengguku. Aku pulang ke rumah ibuku dengan langkah ringan. Malam itu kami makan bersama sambil berbincang sederhana. Tidak ada topik berat, tidak ada air mata, hanya kehangatan yang lama tidak kurasakan. Aku menyadari satu hal yang penting, kehancuran tidak selalu datang untuk mematahkan. Kadang ia datang untuk membebaskan. Pernikahanku runtuh, kepercayaanku hancur. Namun dari reruntuhan itu aku membangun diriku yang baru. Perempuan yang tidak lagi diam, tidak lagi mengorbankan dirinya demi mempertahankan kebohongan. Aku menutup mata malam itu dengan napas lebih tenang, bukan karena semua masalah sudah selesai, tapi karena aku tahu, apapun yang akan datang, aku tidak lagi sendirian, dan yang terpenting, aku tidak lagi mengkhianati diriku sendiri.
Kisah ini berawal dari sebuah mobil yang hilang, namun berakhir dengan ditemukannya kembali harga diriku, dan itu adalah satu-satunya hal yang tidak akan pernah bisa dijual oleh siapapun, tidak lagi, tidak pernah lagi.